atau di bulan Januari. Nah, sehingga untuk konstruksi soal yang tidak valid, yang tidak reliable, itu bisa kita ubah. Nah, kartu soal itu yang menjadi kontrol lembar soal kita. Bisa jadi indikatornya itu benar, indikator soalnya ya sesuai dengan KD, tetapi dengan bahasa soal yang salah, itu menghasilkan pada revisi validitas. Nah, ini menjadi asumsi statistik yang harus kita pahami bersama. Tapi saya tidak tahu nih apakah Bapak Ibu sekarang ketika, menyusun kisi-kisi langsung ke soal, apakah langsung diberikan pada siswa karena mepetnya waktu. Nah, tapi ini kita perlu pertimbangkan ulang kalau memang ini mau kita sesuai dengan harapan. Apa harapannya? Gurunya nanti sanggup membuat soal yang bagus, nanti validitas, reliabilitas pada soalnya itu akan berdampak pada hasil, capaian siswa. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada penentuan proporsi kunci jawaban, PG biasanya. Jangan sampai begini, A, terus B, terus C, atau di zigzag A, B, C, D, balik lagi C, B, A, B, C, D, balik lagi. Itu kan tidak elok kalau soal seperti itu. Nanti kita jelaskan bagaimana cara untuk membuat proporsi jawaban pada soal PG khususnya. Lalu ada validasi logis, ini kita lihat materinya sesuai dengan KD tidak. Sekarang bangunan soalnya di konstruksinya sesuai tidak dengan harapan KD, indikator, dan materi yang ada pada KD. Dan bahasanya ini sesuai tidak dengan tingkat perkembangan peserta didik kita di level SMP atau MTS. Atau yang bahasanya ini sesuai tidak dengan EYD. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ini secara internal di madrasah kita di masing-masing itu disilang saja. Misalkan saja kalau soalnya sudah jadi, guru matematika itu divalidasi logis oleh IPA, IPA oleh IPS, yang bahasa Arab oleh PAI, PAI bahasa Arab. Itu bisa kita gunakan validasi logis silang di internal. Sebab kalau kita ingin sesuai dengan harapan ya harus undang pakar, tapi kan pakar cukup lumayan ya untuk apa nah ini Pak Sule untuk eh, ujrohnya. Tapi ini bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian sederhana di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing, diputar saja. Ini soal ini diperiksa oleh siapa, soal ini diperiksa oleh siapa dengan silang supaya memudahkan kita. Satu hari pun itu sebenarnya cukup untuk memvalidasi itu. Revisi, soalnya ini direvisinya bahasanya yang salah, misalkan sesuai dengan EBI kan gitu. Itu juga harus dilakukan dengan bersama. Lalu nanti ada kutipan-kutipan di bahasa yang nggak sesuai, itu juga harus direvisi kan gitu. Atau ada gambar-gambar yang sesuai gitu. Contoh di IPA itu kan sensitif gambarnya. Di kelas 9 misalkan ada reproduksi. Gambar mana yang harus kita tayangkan pada soal itu. Kalau misalkan ada konstruksi indikator soalnya itu menelaah. Nah itu juga perlu kita pikirkan kan. Apalagi berhubungan dengan materi-materi KD yang sensitif pada tahap berpikir siswa pada reproduksi ataupun pada hal-hal yang lainnya. Uji coba dulu Bapak Ibu sekalian, jadi jangan langsung soal, uji coba dulu. Ke kelas berapa gitu, di kelas 9 mana uji coba, 1 hari pun bisa. Nanti kita validasi empirik, lihat nanti Bapak Ibu sudah mengenal kan cara menghitung validitas, cara menghitung reliabilitas, itu hari ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang sudah menyebar, itu kita masukkan ke sana. Lalu ada revisi, perbaikan. Nah ini revisi, mana nih soal yang salah? Mana soal yang nggak valid? Kalau kata kuncinya nggak valid, berarti harus dirubah konstruk soalnya. Kalau dirubah konstruk soalnya, berarti indikator soalnya harus diubah. Nah itu kan pembelajaran bagi kita bahwa mengukur kompetensi siswa itu tidak gampang. Walaupun kita kadang-kadang membuat soal yang bagus, tetapi siswa jawabnya apalagi PG saking dia liar menjawabnya udah aja hitung kancing. Padahal yang menyusun soal itu yang mendesain itu lebih sulit dibanding yang menjawab itu. Lalu ada finalisasi, ini mohon guru-guru bahasa Indonesia biasanya yang nanti memfinalisasi bahasa ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai begini, tidak elok soalnya itu konstruksinya bagus tetapi kebahasaannya jelek. Ini nggak bagus, tidak elok.
kita punya aturan-aturan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Sehingga nanti guru-guru yang ada ataupun guru bahasa ataupun guru yang mampu untuk mengedit ulang soal berdasarkan redaksi itu perlu. Jangan sampai ini di mana tempatkannya, kata ini benar tidaknya, kafita dan tidaknya. Ini titik koma apa titik itu mohon disajikan dengan benar, diperiksa, diedit nih, langsung diedit di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, antara finalisasi dan editing ini itu kalau bisa jadikan master, dijadikan master. Jadi ada di madrasah kita itu Google Drive ataupun simpanan yang kira-kira tidak bisa diakses dengan orang sembarangan sehingga akurasi soalnya itu terjawab, maaf, tersimpan dengan baik. Ini pakar-pakar IT mohon bisa menyusun sebuah folder tertentu yang bisa menenkripsikan soal-soal ini sehingga tidak bisa dijamah oleh orang lain, dan itu bisa kita jadikan sebuah master yang cukup bagus. Simpan aja di cloud, misalkan di cloud manapun merek dagangnya, itu sangat membantu sekali dalam menjaga kerahasiaan soal. Cetak. Kalau dulu memang cetak itu ya pakai kertas, tapi hari ini cetak itu tidak mesti kertas, bisa jadi pada aplikasi-aplikasi yang berbasis visual misalkan, dan Bapak Ibu sudah mengenal semuanya. Kita bisa gunakan Google Form, kita bisa gunakan berbagai aplikasi platform-platform yang sifatnya untuk memberikan gambaran-gambaran soal layaknya seperti kita di kertas atau mungkin bisa pakai kuisis dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon ini kalau Bapak Ibu nanti ketika mencetak soal dalam arti non paper based, bukan berbasis kertas, itu mohon mencari platform yang kira-kira aman digunakan. Kalau kita pakai platform Brandly, kalau kita pakai platform yang gratisan, itu akan bisa diakses orang, Pak. Nah, kalau bisa nanti simpan di mana sehingga nanti soal itu bisa terjaga dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata menyusun soal itu ya cukup banyak, tidak hanya langsung ujug-ujug soal ya, tetapi ada tahapan-tahapan yang itu sangat berkelintan dengan silabus dan RPP yang kita susun dari awal. Pertanyaannya sekarang, Pak, kalau kita UM nih, berapa soal yang bisa kita kembangkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya bentuk soal yang kemarin, tapi ini tidak ada aturan sampai hari ini. Yang paling penting, yang pertama, jumlah soal itu bisa menggambarkan semua kompetensi yang diberikan, diujikan. Misalkan kita ada 40 soal PG, tapi untuk matematika IPA karena berbasis hitungan ada 35. Nah, itu kita bisa atur porsinya. Misalkan yang untuk yang kelas 9 50, kelas 8 30%, yang kelas 7 20%. Kenapa muncul kelas 7 8? Kita paham bahwa UM itu mengukur kompetensi lulusan. Berbeda dengan PAT, berbeda dengan PAS, berbeda dengan PTS. Dia mengukur pada basis KD yang diberikan pada saat itu diajarkan. Tapi kalau UM itu meliputi kumulatif dari semua KD-KD yang telah kita berikan pada jenjang kelas sebelumnya, sehingga diatur pemberian soalnya, misalkan ada 50% kelas 9, 30% kelas 8, lalu 70% kelas 7. Dan itu Bapak Ibu bisa atur lah berapa, kalau soalnya 40 berarti 50% kelas 9 yang paling banyak. Yang paling penting kelas 7, 8, 9 harus ada. Tidak boleh tidak ada. Karena apa? Kalau tidak ada kelas 7 berarti kita melanggar asumsi ujian sekolah, asumsi ujian madrasah. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Bapak Ibu nanti bisa membaca ini, Pak. Ini slide cukup lengkap semuanya. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, di kita hari ini ada HOTS ya, istilah HOTS itu. Higher Order Thinking Skill, bagaimanakah kecakapan berpikir tingkat tinggi itu, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sampai hari ini teorinya sampai ini, Pak. Jadi Bapak Ibu menemukan ada 8 tingkatan, itu berarti versi yang tidak muktabar. Jadi kalau bahasa fikih ini tidak dijadikan landasan hukum yang bagus, kan begitu.
Jadi sampai hari ini hanya 6 saja, mulai dari lots, ini di C1 di remembering, lots, ada mods, ada hots. Nah ini, ada hots, ada mods, ada lots. Jadi dari C4 sampai ke C6, analisis, evaluasi, kreasi itu di hots. Di middle, pertengahan kemampuan berpikir, itu cuma 2, C2 sama C3. Jadi ada memahami, ada menerapkan, mengaplikasikan. Yang paling rendah itu mengetahui. Tapi di level SMPMTS itu jarang lots. Yang ada itu mulai dari mods ke atas. Dan jarang juga ada di C6. Rata-rata itu adalah C2, C3, C4. Nah, berarti Bapak Ibu sekalian, nah yang tadi saya katakan hubungan dengan yang tadi, kalau kita menemukan bahasa KD pada setiap level ini, lakukan uji sesuai level itu. Di pertanyaannya begini, oh berarti kalau soal HOTS itu harus beredar di antara soal yang C4 sampai ke C6. Tidak ada soal HOTS yang beredar dari C3 ke bawah. Nah, itu kata kunci kita Bapak Ibu sekalian. Misalkan begini, ada kata memahami. Memahami perjuangan Nabi. Bapak Ibu tidak bisa nanti membuat soal HOTS. Kenapa? Karena ada di level mods gitu. Yang kemarin beredar di lapangan itu adalah, oh bisa jadi kita di sini adalah HOTS, tetapi dia C2. Nah ini kalau ini terjadi berarti kita memaksakan uji kompetensi siswa pada KD yang ditunjuk, lalu kita tinggikan derajatnya. Ini kan menyalahi aturan pada proses penilaian di pendidikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin buat HOTS itu lihat dulu bahasa KD. Benar tidak KD ini di C4 ke atas? Kalau KD ini di C3 ke bawah, berarti itu masih dalam kerangka mods ataupun lots. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi yang kita lakukan ya, ada 50% kelas 9, ada 30% kelas 8, 20% kelas 7. Bagaimana cara kita untuk mengatur HOTS? Ya silahkan Bapak Ibu sekalian, atur sendiri. Tapi di petunjuk-petunjuk biasanya itu 30% HOTS. 30% HOTS. Jadi kalau kita ingin mengkonstruksi soalnya itu, ada 40 soal misalkan, berarti kelas 9 itu ada 20 soal karena 50%. Yang dari 20 itu kita bisa tunjuk lagi KD-KD mana yang nanti masuk ke HOTS. KD-KD mana yang masuk ke mods, KD mana yang masuk ke lots gitu. Tapi pindaian saya tidak ada di kelas SMP itu yang di level lots. Level C1 tidak ada. Itu kebanyakan mulai C2 ke atas. Atau pola yang kedua, setiap yang tadi 40 soal itu, kita tentukan saja semuanya HOTS-nya berapa, lalu mods-nya berapa, atau lots-nya berapa. Tadi kan pola yang pertama, HOT yang kelas 9 berapa, dari 20 itu. HOTS yang kelas 8 yang dari 30% itu berapa. Nah sekarang kita kumpulkan pola yang kedua misalkan. Dari 40 soal itu yang ada kelas 7, 8, 9, itu HOTS-nya dipilih oleh Bapak Ibu sekalian berdasarkan pada pindaian Bapak Ibu terhadap KD-KD yang ada di kelas 7, 8, dan 9. Nah ini cara menentukan